Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Ingin Ilmu. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman semua, jadi saya saya ada rekomendasi nih teman-teman, sebuah saham yaitu kodenya MLPT teman-teman, yaitu Multipolar Teknologi. Nah, sebelumnya disclaimer on teman-teman, ini bukan ajakan jual ataupun beli teman-teman. Ini adalah sekedar rekomendasi saja dari saya. Dan untuk keputusan jual atau belinya itu tergantung dari teman-teman sendiri ya. Dan ingat teman-teman, do on your research again teman-teman. Jadi biar tidak apa yang teman-teman beli nantinya biar tidak merasa kecewa gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu apa yang teman-teman beli. Nah, anyway teman-teman, untuk di saham ini kenapa saya rekomendasikan untuk long term investment. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Jadi hal-hal yang mendasari kenapa saya ingin melakukan long term investment di sini. Jadi di sini yang pertama kita harus tahu bahwa background ekonomi background daripada perusahaannya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, untuk PT Multipolar Teknologi dia bergerak pada bidang jasa, perdagangan umum, industri, percetakan dan transportasi darat teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat dari shareholdernya teman-teman, ini 76% saham itu dipegang oleh PT Multipolar Tbk teman-teman. Jadi artinya bahwa saham ini masih dimiliki oleh company dengan jumlah yang masih cukup banyak, sehingga arah atau tujuan daripada company ini sendiri jadi selalu fokus, tidak ke mana-mana atau tidak terpecah-pecah ya. Nah, terus daripada itu teman-teman, jadi kalau saya lihat dari tanggal listing atau company historis ya teman-teman, tanggal listing perusahaan ini itu pada tanggal 8 Juli 2013. Jadi kurang lebih sudah 8 tahun perusahaan ini listing di bursa. Jadi udah banyak hal yang dialami oleh perusahaan ini ya. Udah banyak pahitnya garam itu udah tahu gitu kan. Jadi ini bisa menjadi opportunity bahwa perusahaan ini bisa bertahan dalam keadaan ekonomis yang sulit sekalipun ya. Apalagi udah bisa sampai di sini, di titik ini pun dia sudah bisa bertahan dari goncangan COVID teman-teman gitu. Jadi habis itu dari segi corporate actionnya, corporate action kalau kita lihat dari segi dividen teman-teman. Jadi dari tahun 2014 ya, start 2014, 15 sampai dengan 2021 itu selalu membagikan dividen secara konsisten. Nah, ini bisa menjadi opportunity bagi kita yang ingin masuk ke saham ini gitu kan. Apalagi untuk long term investment. Jadi sembari kita menyelam ya, kita minum air gitu kan. Sembari kita menunggu capital gain, kita dapat sebuah dividen dari multipolar ini gitu kan, dari saham multipolar ini. Dan setiap tahunnya itu dividen selalu meningkat teman-teman ya. Wah, ini bagi saya ini sangat bagus sekali untuk company-nya ya. Mungkin kita lihat tidak ada stock split di sini teman-teman ya. Jadi rata-rata di sini kebanyakan dividen sih teman-teman ya. Nah, terus dari segi finansialnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara kuartal teman-teman, ini mulai ada peningkatan dari Q1 teman-teman, Q1 2021 sampai dengan Q3 2021 ini ada peningkatan. Ya, start dari sana sih. Udah mulai ada peningkatan. Jadi ini ada opportunity ya dari segi profitabilitas. Nah, sedangkan dari balance sheet-nya teman-teman, kita lihat DER-nya
ini menurun teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat antara aset dengan likuiditas, ini bisa dikatakan masih wajar atau masih normal teman-teman. Jadi asetnya 2,45 dan liabilitasnya cuma 1,57. Jadi istilahnya masih wajar lah, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil ya. Bagi saya ini masih wajar sekali, normal. Secara cash flow per kuartal, jadi saya lihat bahwa dari Q4 2020 sampai dengan sekarang, bagi saya cash flow-nya masih oke-oke saja gitu loh. Menurut pendapat saya masih oke-oke saja. Apalagi saya lihat yang seperti sini, dia minus. Nah, minus ini sebenarnya artinya bagus kalau dari segi cash flow-nya sebenarnya. Jadi ini bisa menandakan bahwa mungkin perusahaan telah membayar utang, atau bisa jadi perusahaan melakukan proses pembagian dividen dan lain sebagainya ya. Jadi ini ada opportunity yang bagus di sini gitu. Oke teman-teman, nah untuk dari segi news ya teman-teman, jadi sedikit sekali saya lihat ada hal-hal yang buruk atau berita-berita yang buruk terkait saham multipolar ini. Jadi ini bisa menjadi opportunity yang bagus bagi seseorang yang ingin masuk di saham ini untuk long term investmentnya. Itu bahkan rata-rata ini beritanya bagus-bagus semua gitu kan. Nah mari kita lihat secara langsung teman-teman, secara teknikalnya. Nah kenapa saya bilang berani masuk teman-teman? Ya secara teknikal teman-teman saya bisa melihat bahwa saham ini setelah uptrend, nah dia bentuk kepala cangkul. Nah kepala cangkul, setelah dia bentuk kepala cangkul seperti ini, dia berhasil breakout dari kepala cangkulnya. Jadi udah breakout dari downtrendnya, itu bisa dikatakan secara downtrend di sini ya, downtrend yang masih bisa dikatakan kecil ini gitu kan. Kepala cangkul lah masih ini gitu kan. Sebenarnya masih belum downtrend ya. Mungkin secara time frame yang kecil ini bisa dikatakan downtrend, tapi secara time frame yang besar ini masih uptrend sekali teman-teman. Ya ini time frame yang besar ya, uptrendnya tinggi sekali ya. Wah. Dan di sini ini sudah mulai ada sideway teman-teman ya. Jadi sideway ini jadi udah mulai ada pengumpulan barang nih gitu, dari sisi sini. Nah teman-teman, saya udah gariskan area support ya di sini ya, ada support ini. Jika nantinya saham ini menjebol area support yang ada di bawah ini, jadi kita perlu waspada atau hati-hati. Jadi di sini saya tetap pasang mungkin stop loss teman-teman seperti itu untuk meminimalisir investasi saya teman-teman. Karena ketika dia jebol ini ada potensi dia bisa turun ke resisten yang ada di bawah teman-teman, yang ada support yang berada di bawah ini gitu kan. Ini yang saya khawatirkan nantinya gitu. Jadi tetap kita pasang stop loss bagi saya, seperti saya ini. Nah nanti mungkin ini untuk hari Senin ya teman-teman. Jadi hari Senin ini bisa menjadi opportunity untuk kita bisa beli. Nah untuk targetnya teman-teman sebenarnya secara mungkin secara cepat ya, itu kurang lebih di area 49% teman-teman. Jadi di harga 5.129 ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi target untuk jualnya, tapi secara jangka pendek ya. Itu. Jadi mungkin walaupun jangka pendek, tapi ya untuk memperoleh ini perlu beberapa minggu ya, rasa-rasa ya untuk bisa memperoleh targetnya gitu. Dan tapi harapan saya ini kan masih belum keluar yang namanya laporan keuangan kuartal yang keempat gitu kan, belum keluar. Jadi ketika keluar kuartal yang keempat, saya harap kuartal keempat ini benar-benar laporan yang bisa mendongkrak untuk kenaikan daripada saham ini gitu. Tapi sih overall saya lihat ini udah bagus secara fundamental dan teknikal. Saya lihat udah mulai sideways di sini. Jadi ini bisa menjadi opportunity untuk kita bisa beli, seperti itu sih menurut pendapat saya secara pribadi. Apalagi stokastik sudah ada persilangan di sini ya, persilangan belum ada stokastiknya, udah ada persilangan di sini. Dan kalau segi MACD
Nah, di sini udah mulai ada peningkatan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saja saham ini bisa menjadi saham multi bagger ya, karena kita bakalan invest secara long term teman-teman ya, dan mudah-mudahan ini tidak jebol saja gitu. Nah, mungkin segitu saja sih dari saya untuk saham multipolar ini teman-teman. Semoga info yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank for watching and see you in the next video teman-teman ya. Goodbye.